bisa melaksanakan peringatan Milad PKS yang ke-21. Dan ini bertepatan juga dengan peringatan 21 tahun reformasi. Kita mengetahui bahwa PKS lahir dari bukan sendiri, tapi awalnya adalah Partai Keadilan. Ini dari rahim reformasi. Dan tentu kita berharap bahwa unsur-unsur elemen-elemen dan amanah reformasi ini insya Allah akan terus kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya juga mengucapkan pada Pak Anies Rashid Baswedan terima kasih, di mana beliau juga mengungkapkan harapan-harapan masa depan. Mudah-mudahan ini sebagai bagian upaya untuk memperbaiki negeri kita tercinta Indonesia. Dan sekali lagi saya juga pada Sekjen PKS juga terima kasih atas jerih payah yang luar biasa beserta jajaran panitia yang menyelenggarakan acara ini. Insyaallah saya juga mengucapkan terima kasih pada media yang sudah meliput acara ini, dan tentu kalau ada hal-hal kayak kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya nanti kita akan dalami dalam diskusi dan dialog kita. Terima kasih Pak Presiden. Lanjut Pak Sekjen, Pak Habib Bakar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kita Anies Baswedan, saya udah ngajakin calon dulu deh ya, biar aja ya. Apa jadi doa. Presiden saya juga Saihu, ya, dan Pak Mabrur. Kawan-kawan media, saya juga ucapkan terima kasih banyak seperti Pak Mabrur tadi mengucapkan, Masya Allah, terima kasih banyak bisa berhadir dari pagi hari. Ada yang dari jam 8 pagi, malah ada yang udah dari malam. Dan beberapa TV, Masya Allah, ya, hadir semua. Ini mungkin ada tanda-tanda bahwa kita ingin perlu bekerja sama untuk merapikan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan parpol yang berhadir. Ya, tadi ada dari Demokrat, Pak AHY, dari Nasdem, ada Ahmad Ali, dan dari PDI juga sebenarnya kita mengundang Ibu Puan, tapi diwakilkan dari Ketua Bidang Luar Negeri kalau tidak salah Pak Ahmad Basarah, ya, dan beberapa tokoh-tokoh ulama dan beberapa relawan lebih kurang hampir 50 relawan Pak Anies, ya. Jadi udah banyak loh Anies pelan-pelan. Jadi itu berhadir semua dan sudah media semua saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya alhamdulillah kerjasama panitia juga sudah berjalan baik dan semoga ini bisa dimediasikan ke publik bahwa kami benar-benar melakukan satu milad ke-21 dalam rangka kebangkitan nasional yang 115 tahun ini, dan juga menyalakan mesin untuk persiapan 14 Februari 2024 Pileg dan Pilpres. Ya, saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Juga terima kasih kepada seluruh media. Ya, banyak poin yang tadi kami catat ya dari para tokoh tokoh bangsa dalam Milad PKS ini. Misalkan saja Pak JK mengingatkan menegakkan keadilan, cara untuk menciptakan keamanan dan kedamaian sesuai dengan nama partai kita. Pak Anies menyampaikan dengan keadilan kita akan memperoleh persatuan, kata beliau. Dengan kesejahteraan akan menghadirkan kesetaraan di tengah masyarakat. Ada juga pesan dari Mas AHY tadi, hukum jangan tajam ke lawan, namun tumpul ke kawan, ya. Jadi saya kira itu adalah nilai-nilai penting dan masukan yang berharga dari tokoh-tokoh yang hadir untuk kehidupan bangsa dan negara. Ya, selanjutnya mungkin sebelum penutup saya boleh kasih pantun, tapi Pak Anies dulu deh, silakan Pak Anies. Oke. Pantai Mandeh dalam kenangan, mata menatap ke arah alam. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan. Kami haturkan dari hati yang paling dalam. Duri hitam nama durian, manis dan pahit rasa dimakan. Pada Mas Anies kami titipkan Indonesia makmur, sejahtera, berkeadilan. Beban berat bersama dipikul, tiada halangan menjadi ringan. Dalam Milad PKS kami berkumpul semakin solid untuk perubahan dan persatuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Pak Sekjen, dan teman-teman media yang saya hormati. Sebenarnya butir-butir utama yang mau disampaikan sudah tadi. Jadi utamanya adalah selamat kepada PKS. 21 tahun telah menjadi pengawal demokrasi di Indonesia. Siap berada dalam pemerintahan, siap berada di luar pemerintahan. Semuanya adalah peran partai politik yang patut diteladani. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kematangan dalam berdemokrasi telah ditunjukkan oleh PKS. Insyaallah 21 tahun perjalanan ini menjadi bekal untuk terus menjadi partai politik yang mengartikulasikan aspirasi, yang menjaga demokrasi, dan berhasil mendorong hadirnya keadilan dan kesejahteraan seperti namanya. Itu aja dari saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan saya akan komentari. Terima kasih. Terima kasih. Satu dulu ya. 1, 2, 3. Dari kanan, tengah, kiri. Saya Arif dari Narasi, Pak. Saya mau tanya, Pak. Pak Anies ini kan diberi mandat oleh ketiga partai untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi kok sampai sekarang itu nampaknya tak bisa mendeklarasikan sendiri cawapresnya begitu, Pak. Yang kedua, beberapa nama bakal calon wakil presiden yang lagi ini banyak yang lagi mempertontonkan prestasinya. Kalau dari Pak Anies sendiri, kira-kira nanti cawapres yang mau dipilih itu bakal punya prestasi besar nggak, Pak? Terus yang terakhir, beberapa calon kan usung bakal cawapres laki-laki. Kalau Pak Anies sendiri, apakah kemungkinan bakal usung bakal calon presiden perempuan, Pak? Terima kasih. 1 tapi 3, silakan. Enggak, beberapa sekalian aja. Oke, sekalian aja biasa. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Indra dari TV1. Saya mau bertanya, pertama ke Pak Anies dulu. Pak Anies, melihat hasil beberapa lembaga survei, ini Pak Anies sebagai kuda hitam. Karena bisa dibilang sudah dalam setahun terakhir ini elektabilitas angkanya ada di angka 21-22% di antara capres lainnya. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Selanjutnya pertanyaan nomor 2, pemilu 2024 sebagai adu gagasan. Kalau boleh sedikit diberikan bocoran Pak, perubahan apa yang akan dibawa dalam bidang ekonomi ke depan, khususnya bersama PKS. Yang ketiga, bagaimana menjamin tidak akan terjadi tindak pidana korupsi Pak dalam melakukan perubahan tersebut, khususnya bersama PKS, terlebih baru-baru ini baru saja ditetapkan tersangka menteri dari Partai Koalisi Perubahan. Terima kasih. Sudah 6 pertanyaan, ini ada satu lagi. Terima kasih, saya Faisal dari RMOL. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ke ketiga narasumber yang di depan. Pertama, tadi sempat disinggung oleh Pak Presiden PKS siap all out untuk Mas Anies di 2024. Itu tanggapan Mas Anies sendiri gimana Mas? Merespon keseriusan begitu PKS. Yang kedua, hari ini terjadi pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo di Pacitan. Tadi kan beberapa utusan yang diutus, tapi Pak SBY awalnya dijadwalkan hadir namun batal karena ada pertemuan. Itu kedepannya gimana pandangan dari Mas Anies dan Pak Sekjen dan Pak Presiden? Terakhir, tadi Mas Ahaye juga menyinggung soal hukum tumpul ke lawan politik. Apakah demikian yang dirasakan Mas Anies juga? Terima kasih. Silakan. Ya, terkait dengan penominasian masih berjalan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi itu semua masih dalam proses dan kita insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan itu memiliki efek kejut bagi semua. Gitu ya. Kemudian terkait dengan perubahan, unsur keadilan itu dimasukkan di dalam setiap kebijakan. Dan ini juga yang pernah kami lakukan di Jakarta. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, itu bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tapi sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Di bidang perekonomian misalnya, prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu diberi contoh bagaimana akses kepada wirausaha kecil, mikro di Jakarta itu dilakukan pembukaan yang masif. Bahkan ketika kita berbicara tentang usaha mereka masuk dalam dunia digital,
Diperlukan IUMK misalnya, di Jakarta itu masif sekali, yang biasanya rata-rata 50 ribuan per tahun, itu lompat menjadi lebih dari 250 ribu per tahun, supaya mereka bisa inklusif di dalam dunia digital. Jadi kebijakan perekonomian yang memberikan kesetaraan. Sama tadi ketika saya berbicara infrastruktur, infrastruktur itu harus betul-betul menjawab siapa dapat apa, berapa besar, di mana. Jadi infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur yang memberikan kesetaraan kesempatan. Ketika kita membangun bagi mereka yang berstatus pelaku ekonomi menengah dan besar, jangan lupa yang pelaku ekonomi menengah ke bawah harus dapat infrastrukturnya juga. Ketika kita bicara tentang pembangunan jalan misalnya, tadi memberikan ilustrasi, bukan hanya jalan yang berbayar, jalan yang gratis pun harus dapat perhatian. Coba bayangkan peternak ayam yang mereka menghasilkan produksi telur. Berapa banyak telur yang rusak di jalan karena jalannya rusak. Ini contoh bahwa kita tidak bisa hanya memperhatikan yang tengah ke atas, tapi juga yang tengah ke bawah. Jadi prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang harus kita gaungkan sama-sama. Lalu pertanyaan mengenai soal hukum, itu adalah prinsip, bukan soal pendapat. Itu prinsip bahwa dalam kita menegakkan hukum itu harus sama pada semua. Karena itu kalau Anda lihat simbolnya hukum itu Dewi Keadilan ya, itu matanya ditutup. Kenapa matanya ditutup? Supaya dia dalam istilahnya veil of ignorance, dalam tabir ketidaktahuan. Tabir ketidaktahuan itu dia tidak bisa membedakan ini teman, ini bukan teman, ini bawah, ini atas, semua sama. Dan kalau ada tindak pidana korupsi maka harus tanpa kompromi dituntaskan, harus, itu wajib. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, komitmen kita apalagi di era reformasi ini tegas, jangan sampai kita memberikan toleransi sedikit pun. Dan kami berterima kasih dengan PKS, kita sudah berjalan bersama-sama selama ini. Jadi ini bukan perjalanan pertama, ini adalah meneruskan perjalanan yang sudah ada selama ini, gitu ya. Baik. Saya menambahkan aja ya apa yang tadi disampaikan bagi yang terakhir ya, kaitan dengan bagaimana pertemuan SBY dengan Prabowo ya. Kami di koalisi ini sudah firm bahwa kita insya Allah 3 partai ini solid. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan antara satu partai dengan yang lain, kita berikan juga keleluasaan dan kita saling berkomunikasi. Ya, kalaupun nanti ada hasil-hasilnya kita juga akan bahas bersama. Jadi apapun yang akan terjadi, ya, insya Allah akan nanti terkomunikasikan. Yang kedua, ya kita firm insya Allah. Kemarin kita sudah bertemu 3 partai ini, pimpinan partai. Insya Allah kita siap untuk mensolidkan koalisi ini dalam pemenangan di masing-masing partai untuk 2024 maupun pemenangan Pak Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Saya kira itu. Tambahan saya cuma ucapan terima kasih saja sama tim keamanan ya, dia telah membantu mulai dari Polda sampai Polres ya. Terus yang kedua kepada seluruh peserta yang dari jauh-jauh yang hadir, saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau pelayanan makanan dan minumnya kurang memuaskan ya, apalagi pada kakak-kakak media nih yang senior-senior sekali mukanya kelihatan ya. Pastinya saya juga ucapkan terima kasih. Yang belum sempat makan minum silakan kita siapkan semua ya. Terima kasih banyak. Kita cukupkan ya teman-teman media. Terima kasih atas kedatangannya ya. Apa? Yang mana? Kalau kita ambil 21%. Oh, ya. Begini. Begini. Pemilu itu 14 Februari. Jadi bagi kami ini adalah satu perjalanan, tentu harus kerja keras. Tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor 3, dulu juga begitu. Dan surveinya sering sekali sekarang ini. Jadi saya sampai kadang-kadang mikir,
ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya? Karena kok tiap minggu gitu ada. Tapi ya nggak apa-apa, itu haknya surveyor. Jadi saya melihat ini sebagai pemicu untuk kita kerja lebih keras, menjangkau semua, dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam karya. Itu aja. Ini Oke. Ya. Sudah semua ya? Sudah, makasih Pak. Oke. Satu. Oke, ada satu lagi. Anies, possible-nya nih untuk cawapres AHY atau Sandiaga Uno? Pak, izin, ya, satu aja Pak. Tadi Bari meng-highlight beberapa nama-nama capres yang sudah muncul, misal Ganjar Pranowo yang sibuk saat ini keliling dengan lari pagi, terus Prabowo kemarin ketemu Adi, ketemu SBY dan beberapa pejabat tinggi. Kalau Pak Anies belakangan juga terlihat santai. Nah, menanggapi dua calon lawan Pak Anies ini, bagaimana tanggapannya dengan kejutan-kejutan yang mereka lakukan? Kami lebih sibuk menawarkan gagasan. Dari mulai bicara tentang pembangunan berkelanjutan, bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan. Jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi, sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan. Itu gagasan Prabowo. Yang kedua, tadi bicara tentang ekonomi yang inklusif. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan, bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, tapi justru menyiapkan infrastruktur mikro untuk keluarga, infrastruktur jalan tak berbayar untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Ekonomi yang inklusif. Jadi kami melihat Republik ini didirikan dengan gagasan. Kebangkitan nasional juga pakai gagasan. Indonesia ke depan kami menawarkan gagasan. Dan itu yang kita tawarkan kepada rakyat. Insya Allah dengan perjalanan waktu akan makin banyak lagi gagasan yang disampaikan dari pihak kami kepada masyarakat. Adapun soal nama, tunggu tanggal mainnya. Iya. Terima kasih Pak Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Presiden, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih teman-teman wartawan. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di lain acara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meliput